Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Ramadhani, NIM C03217303, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam, semester 6. Di video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Imron Rosyadi, SHMH. Definisi sengketa yang diberikan oleh KBBI menyatakan bahwa sengketa merupakan pertikaian maupun perselisihan. Dalam ranah hukum dikenal dua klarifikasi penyelesaian sengketa, yakni satu melalui jalur litigasi. Jalur litigasi merupakan jalur penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan. Yang kedua, jalur non-litigasi merupakan penyelesaian masalah hukum melalui jalur di luar pengadilan. Alternatif penyelesaian sengketa merupakan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau bisa disebut dengan non-litigasi. Penyelesaian perkara di luar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama dalam penjelasan pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Yang kedua, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, pada pasal 1 angka 10 dinyatakan alternatif penyelesaian sengketa atau alternatif penyelesaian perkara adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, dan penyelesaian para ahli. Macam-macam alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama, konsultasi. Konsultasi adalah tindakan personal antara pihak yang bersengketa yang disebut klien dengan pihak yang memberikan pendapat yang disebut konsultan. Yang kedua adalah mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral, tidak berpihak dan diterima oleh pihak yang bersengketa. Pihak ketiga bersifat pasif dan bertugas sebagai fasilitator. Yang ketiga yaitu negosiasi. Cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa atau kuasanya secara langsung tanpa ada pihak ketiga sebagai penengah. Dan yang terakhir, keempat, yaitu konsiliasi. Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral, tidak berpihak dan diterima oleh pihak yang bersengketa. Pihak ketiga bersifat aktif dan bertugas sebagai fasilitator dan konsoliator. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan satu contoh alternatif penyelesaian sengketa, yaitu alternatif penyelesaian sengketa tanah dengan cara mediasi. Kasus ini berada di kampung saya sendiri, yang berada di kasus ini bertepatan di Jalan Bali Urip, di mana penggugat bernama Miftah, usia 35 tahun, ahli waris dari almarhum Bapak Bambang, dan tergugat bernama Bapak Kris, berusia 53 tahun, putra dari almarhumah Ibu Maimunah. Sedikit akan saya bacakan kronologi dari kasus tersebut. Yang pertama, sekitar tahun 1955, almarhumah Ibu Maimunah membeli rumah almarhum Bapak Bambang. Yang kedua, dalam transaksi pembelian tersebut hanya dibuktikan dengan surat hitam di atas putih yang bertanda-tangan dengan materai. Yang ketiga, sertifikat rumah masih belum dipindah nama dan sertifikat rumah masih dibawa oleh ahli waris almarhum Bapak Bambang, yaitu dibawa oleh Miftah. Karena sertifikat itu termasuk semua ukuran tanah milik almarhum Bapak Bambang, jadi bukan hanya sepetak tanah yang di tempat tinggali oleh Bapak Kris. Yang keempat, pada tahun 2019 Miftah, ahli waris dari almarhum Bapak Bambang, meminta Bapak Kris untuk segera pindah dari rumahnya karena rumah tersebut mau ditempati sendiri. Dalam posisi ini Miftah hanya
mengetahui bila Bapak Tris hanya mengontrak di rumahnya tanpa membeli tanah tersebut. Yang kelima, Bapak Tris yang masih bersikukuh untuk mempertahankan tinggal di rumah tersebut dan hanya mempunyai bukti pembelian rumah di selembar kertas hitam di atas putih yang bertanda tangan dengan materai pada tahun 1955. Miftah mempunyai kemauan untuk menggugat Bapak Tris agar segera pindah dari rumah tersebut. Selanjutnya, Bapak Tris sebagai tergugat hanya ingin menggugat untuk mengganti biaya merenovasi rumah selama bertahun-tahun karena dulu pembelian hanya berupa tanah dan belum berdirinya bangunan rumah. Dengan begitu, Miftah sebagai penggugat mau mengajukan perkara ini ke pengadilan. Tetapi selang beberapa hari dari perangkat desa sendiri, yaitu Bapak RT sendiri, itu menyelesaikan kasus ini. Cara penyelesaian kasus tersebut yaitu dari kasus di atas dapat diselesaikan melalui cara mediasi. Pihak ketiga sebagai mediator di sini adalah perangkat desa, yaitu Bapak RT. Dari hasil mediasi tersebut, kasus ini tidak sampai dibawa ke ranah pengadilan. Kedua belah pihak saling menyetujui hasil dari mediasi tersebut, yaitu yang pertama, pihak tergugat Pak Tris mau pindah asalkan pihak penggugat Miftah mau membayar semua biaya renovasi rumah. Yang kedua, pihak penggugat Miftah menerima permintaan tersebut asalkan pihak tergugat Pak Tris segera pindah dari rumahnya. Dari sinilah peran penting mediator. Yang pertama, melakukan diagnosis konflik. Yang kedua, mengidentifikasikan masalah. Yang ketiga, menyusun agenda. Yang keempat, memperlancar dan mengendalikan komunikasi antara dua belah pihak. Yang kelima, mengajarkan pihak yang bersengketa tentang proses dan keterampilan tawar-menawar. Yang keenam, membantu para pihak mengumpulkan informasi penting. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan. Mediasi juga mempunyai karakteristik. Yang pertama adalah adanya mediator. Mediator sebagai pihak ketiga. Yang kedua, mediator bersifat pasif. Yang ketiga, adanya kesepakatan tertulis. Yang keempat, keputusan pada pihak bersengketa. Yang kelima, kesepakatan menerima mediator. Dan yang terakhir, kesepakatan litigasi atau di luar pengadilan. Keberhasilan mediasi juga mempunyai syarat-syarat. Yang pertama, adanya itikat baik bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Yang kedua, adanya perhatian terhadap kelanjutan hubungan yang baik di masa depan. Yang ketiga, adanya kepentingan yang sama untuk menyelesaikan sengketa dengan cara cepat, sederhana, dan singkat. Yang keempat, adanya kesamaan pandangan untuk menghindari publikasi yang buruk akibat terjadinya sengketa. Yang kelima, adanya kesamaan pandangan bahwa mediasi merupakan tempat untuk bertemu dan menyelesaikan permasalahan tanpa prosedur yang kaku. Demikianlah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.